Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena kita yang berada di sini pada hari ini kita termasuk bersama orang-orang yang lebih dari 2 miliar umat Islam di seluruh dunia ikut bersama-sama menggetarkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan suara takbir kita, tahlil kita, tasbih kita, baik yang ada di pegunungan-pegunungan, di negara-negara yang merdeka, di berbagai macam tempat yang terpencil, bahkan termasuk di negara para syuhada dan para nabi, yaitu bangsa saudara kita Palestina. Mereka pun sedang menggetarkan bumi Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka saat ini sedang dan masih berjuang mempertahankan kehormatan agamanya, berjuang mempertahankan kehormatan bangsanya, berjuang mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa dari penjajah Zionis Israel laknatullah alaihim. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami selaku khatib mengucapkan tahniah dan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita patut dan bersyukur merayakan berbagai macam kemenangan-kemenangan. Kemenangan apa saja yang kita rayakan pada hari ini? Di antaranya adalah kemenangan keimanan atas kekufuran. Bagaimana tidak kita melihat ketika Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam, kutiba alaikumussyiyam. Ketika Allah memanggil dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman, kita menyaksikan berbagai macam level keimanan umat Islam berbondong-bondong datang ke masjid. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan mungkin orang-orang yang jarang kita lihat berada di masjid. Mereka merayakan kemenangan-kemenangan itu pada saat di bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan penuh semangat karena keimanan yang masih ada di dalam dada mereka, sekecil apapun. Yang kedua, kemenangan yang patut kita rayakan adalah hari ini, yaitu kemenangan orientasi tujuan akhirat atas orientasi tujuan dunia. Ramadan telah mampu menjadikan sebagian umat Islam untuk sementara waktu, mudah-mudahan seterusnya, untuk memprioritaskan tujuan kehidupan akhirat atas dunia. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan begitu semarak di masjid-masjid, di musola-musola, di kantor-kantor bahkan. Semarak sekali kegiatan-kegiatan keislaman.
Seakan-akan mereka akan meninggalkan kehidupan dunia dan orientasi semata-mata untuk kehidupan akhirat. Jika semangat ini dipertahankan, insya Allah tujuan la'allakum tattaqun akan tercapai untuk kita semuanya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang patut kita rayakan kemenangan ini adalah kemenangan pengendalian diri atas hawa nafsu. Betapa puasa telah mampu mendikte kita, dalam tanda kutip memaksa kita untuk meninggalkan sementara hal-hal yang sebenarnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Termasuk juga dilarang sebenarnya yang dibolehkan oleh Allah, yaitu bermuasyarah dengan istri-istri. Tapi lihatlah bagaimana patuhnya umat Islam mampu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh di siang harinya. Jika demikian, mudah-mudahan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, insya Allah mampu ditinggalkan oleh kita semuanya. Kemudian kemenangan yang terakhir, atau mungkin banyak lagi dari hal kemenangan yang lain, adalah kemenangan sikap sosial atas sikap individual. Betapa kita melihat kegiatan-kegiatan sosial begitu marak. Iftar jama'i, sahur jama'i, santunan-santunan, banyak kita temukan di berbagai macam tempat. Semua ini merupakan bentuk aksi solidaritas sesama umat Islam, bahkan kemanusiaan, untuk kemudian kita menyembelih sikap individual kita. Bulan Ramadan benar-benar mencetak kadar-kadar orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Ramadan selesai, apa kewajiban kita berikutnya? Kewajiban yang pertama untuk kita setelah Allah memberikan anugerah bulan Ramadan adalah senantiasa meningkatkan amal-amal soleh kita. Oleh karenanya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan kita sunnah setelah Ramadan selesai? Nabi mengatakan, memberikan stimulus buat umat Islam. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan bin Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan, kemudian ia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seakan-akan seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah, betapa stimulus ini harus kita ambil. 6 hari dalam bulan Syawal tidak mesti berurutan. Bisa saja selang-seling selama itu masih di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala telah mengkritik kita, mengkritik sebagian umat Islam. Setelah dianugerahkan bulan Ramadan, semangat menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Setelah Ramadan selesai, ia tinggalkan aktivitas-aktivitas yang baik. Allah mengkritik kita dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang pemintal benang. Setelah benang itu dipintal sedikit demi sedikit sehingga menjadi sebuah kain. Setelah selesai kain itu jadi, dicerai-beraikan kembali kain tersebut menjadi benang yang kusut. Allah mengkritik kita, mengkritik siapapun orang-orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik setelah ia lakukan sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, kewajiban yang kedua pasca bulan Ramadan ini adalah konsistensi dalam beramal soleh. Istiqomah dalam beramal soleh. Kata istiqomah adalah kata yang pendek, namun sangat berat untuk kita praktikkan. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertemu satu saat berjumpa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlihat ada rambut-rambut yang mulai memutih di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanyalah Ibnu Abbas, ya Rasulullah, terlihat di kepala Anda rambut-rambut yang mulai memutih. Kemudian beliau berkata, sungguh aku baru saja mendapatkan wahyu yang begitu berat untuk dilaksanakan. Wahyu itu adalah perintah untuk istiqamah. Apa ayat-ayat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja buat kita semuanya?
Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ayat ini adalah perintah untuk kita istiqomah, sekaligus memberikan cara bagaimana kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah perintahkan fastaqim kama umirta. Ya Rasulullah, Allah menyebutkan itu kepada hambanya yang terkasih. Beristiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Yang pertama, kita wajib istiqomah dalam hal-hal kebenaran, dalam hal-hal yang baik. Yang kedua, istiqomah itu harus disertai dengan usaha meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan kesabaran. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumiz zalimin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain kita berdoa meminta kekuatan dari Allah agar tetap istiqomah, ayat ini melanjutkan wa man taba ma'aka. Istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan dan juga bersama orang-orang yang tobat bersamamu. Untuk istiqomah, kita wajib memiliki circle, lingkungan orang-orang yang baik. Kita harus sering bertemu dengan orang-orang yang soleh. Bisa di masjid, di masyarakat, di kantor-kantor. Bergaul dengan orang-orang yang soleh akan sangat bermanfaat karena saling mengingatkan untuk kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, untuk tetap istiqomah, ayat ini melanjutkan wala tatghaw, dan janganlah kalian bersifat ekstrim. Ekstrim dalam agama dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Berlebihan dalam agama artinya berlebihan dalam melakukan amal soleh di luar tuntunan syariah Islam, sehingga mengabaikan dan meninggalkan hak-hak yang lainnya. Suatu saat beberapa sahabat Nabi ingin bertanya tentang ketakwaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertanyalah mereka kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang ketakwaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengarkan cerita istrinya, lalu ketiga orang ini mengatakan sambil keluar rumahnya, mereka mengucapkan komitmen masing-masing. Orang yang pertama mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa terus-menerus. Saya tidak akan berbuka sampai hari esok harinya, atau yang disebut dengan puasa wisol. Orang yang kedua kemudian melanjutkan, kalau begitu saya akan sholat tahajud sepanjang malam dan saya tidak akan tidur. Yang ketiga, kawannya mengatakan, kalau begitu saya tidak mau menikah demi untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi memberikan apresiasi setelah mendengar mereka? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji mereka? Tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka. Andakah yang mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah, aku adalah orang yang paling bertakwa. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku qiyamul lail, tapi juga tidur, dan aku menikahi wanita. Bagaimana Islam memperhatikan keseimbangan antara urusan ruh dan jasad, urusan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita tetap istiqomah di jalan kebenaran, senantiasa menjalankan amal-amal ibadah secara rutin, yang mungkin tidak sebanyak seperti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, tapi itu lebih Allah cintai. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melakukan ibadah amal soleh secara rutin walaupun dilakukan secara sedikit-sedikit. Inilah Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita tetap istiqomah sepanjang tahun tanpa harus kita meninggalkan hak-hak kewajiban kita yang lain, hak-hak tubuh kita, hak-hak keluarga kita dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk bertemu Ramadan di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berselawat
kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur muslimin al mustada'afin fi Palestin. Allahumma ahlikal yahudal ghasibin wasahyuniyin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube, YouTube bagi. Maaf ya, alhamdulillah. Keren. Ini apa? Aja dari minum nih. Oh, foto ya. Lagi nyoron aja kok. Mundur lagi, Le. Mundur lagi. Oh, itu kan YouTube biarin aja nggak usah foto. Live. Iya live. Oh, live. Kalau mau dipoto nanti ambil pakai kamera yang lain. Ini sisi foto guys. Kamera lagi. Ya, fotonya apa tuh? Ya, siap. Ya. Jan, ini Jan. Dapat kan? Dapat semua. Ya. 1, 2, 3.